Kita juga bangga dengan hari ini. Iya. Ya, mungkin kalau boleh cerita gitu kan. Boleh. Ya, kalau boleh cerita ya ini cukup lumayan ini ya ketika priorisasi 2024 pasca pileg kemarin. Ya, hingga bisa sampai di titik ini. Dan alhamdulillah juga melekat jadi ketua DPC Kabupaten Bengkalis untuk Partai PDI Perjuangan. Di politik, terjun di dunia politik, itu bisa ketua? Ya, semuanya bisa saja bang. Ya. Apa yang sampaikan tadi punya keinginan sebagai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Republik Literasi dimanapun berada, terkhusus Kabupaten Bengkalis. Malam ini kita sudah dengan spesial politisi muda yang potensial luar biasa. Ketua DPC Bengkalis PDI Perjuangan, Ketua Rahmat. Siap. Makasih Ketua. Siap senior. Senior kan itu. Sudah hadir di studio sederhana kita Republik Literasi. Kita bincang-bincang santai gitu. Siap. Tujuan kita bicara santai, diskusi ataupun wawancara ini mengajak pemilih-pemilih muda yang ada di Kabupaten Bengkalis melek terhadap politik, menggunakan hak suaranya, dan bagaimana dia peduli dengan perkembangan daerah dia. Iya. Oke kita. Gimana kita kabar sehat? Ya alhamdulillah abang dan senior Bang Bambang yang lebih akrab panggil Bang Bogel. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Dengan kondisi hari ini, politik hari ini ya seperti inilah. Tapi luar biasa sibuk lah nih ya. Sibuk-sibuk kuku lah kalau sederhana. Dimanapun pertemuan ataupun konsolidasi atau ketua hadir terus, salut gitu. Ini kan coba lah bagian dari yang menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Bogel tadi bahwa ya bagaimana sekarang peran politik kita mainkan. Iya. Ya bagaimana politik Kabupaten Bengkalis terkhusus ya sampai pada posisi yang ya kita anggap hari ini sudah ya mereka sampaikan, orang bayangkan bahwa politik hari ini tak kosong dan sebagainya. Inilah bagian dari dinamika politik. Nah, kita juga bangga dengan hari ini. Ya, mungkin kalau boleh cerita gitu kan. Boleh. Ya, kalau boleh cerita ya sampaikan tadi terkait anak muda ini kan perlu juga kita berikan masukan. Ya, kita termasuk juga bagian dari anak muda yang hari ini mungkin di Kabupaten Bengkalis ini cukup lumayan ini ya ketika priorisasi 2024 pasca pileg kemarin. Anak-anak muda banyak berada di wilayah-wilayah politik yang mungkin dewan terpilih sebagainya. Ini juga bagian juga menggugah karena Gen Z ini juga nanti akan lebih nih. Nah, makanya kita juga melek lah kepada kawan-kawan, anak-anak muda kita. Jadi bukan hanya cerita tentang wah ini politik untuk orang tua, tidak, tapi politik itu bagaimana anak muda kita bisa mulai bersama-sama. Ya, bagi banyak jalur-jalurnya, bagi banyak jalur. Ya, partai politik jangan dianggap hal-hal yang tabu gitu ya. Jadi wah anak muda juga harus mulai ini karena hari ini juga mungkin ada yang 21 tahun sudah anggota DPR, 25 tahun, 22 tahun sudah anggota DPR dan sebagainya. Ini kan juga menjadi sebuah pandangan bagi anak-anak muda kita yang berada di luar sana supaya mereka juga punya keinginan untuk bergabung di partai politik atau masuk di wilayah politik gitu ya. Tua boleh flashback ke belakang nggak? Siap. Ini kan langsung nih dengan yang punya lakon, yang ngalamin gitu. Siap. Ketua sekarang kan alhamdulillah duduk nih di Dapil Batin Selapan. Itu kan nggak ujuk-ujuk langsung duduk kan Ketua. Siap. Banyak perjuangan, pengorbanan yang dikorbankan di sana hingga bisa sampai di titik ini. Dan alhamdulillah juga melekat jadi Ketua DPC Kabupaten Bengkalis untuk Partai PDI Perjuangan. Ini kan bisa jadi role model ke anak-anak muda. Itu tuh yang bisa jadi politik itu dan bisa duduk di legislatif khususnya kita bicara itu. Apa aja syaratnya? Apakah dia orang kaya? Apakah dia punya dekingan? Ataukah dia hanya rakyat biasa? Ataukah dia
orang yang biasa-biasa aja di masyarakat, tapi dia punya keinginan jadi politik, terjun di dunia politik, itu bisa ketua? Ya, semuanya bisa saja, Bang. Ya. Apa yang sampaikan tadi, punya keinginan dan sebagainya, orang biasa juga punya. Ya. Mungkin saya boleh flashback ke belakang lah, cerita sedikit biografi saya, mungkin sedikit sebagai sebuah gambar bagi anak muda. Ya. Saya juga berasal dari keluarga yang mungkin, tanda kutip mohon maaf, bukan dari keluarga kaya raya atau dari keluarga yang berada. Saya cerita sedikit kronologis kehidupan saya. Saya 4 tahun dan yatim, Bang. Jadi 1989 orang tua saya meninggal. Ketika saat itu ya tinggallah seorang janda dengan 8 anaknya. Saya paling kecil. Nah, kami melanjutkan perjalanan kehidupan ya dengan jualan kopi. Bahkan saya kelas 3 SD sudah kerja. Jadi pernah kerja di Somel, kilang kayu, pernah jadi stokar oplet. Dan ada hal yang sampai hari ini saya masih ingat. Ya, kenangan ya. Kenangan. Saya sempat pernah jatuh, kalau orang Duri mungkin tahu Jalan Rokan. Rokan itu banyak pasir, dulu ada Ropina. Nah, ketika zaman itu Tripatra dulu. Jadi kan kalau udah jam 5 itu Tripatra pulang. Kita jadi stokar opletnya nih waktu hujan gerimis. Ya karena kebetulan mungkin salah komunikasi, miskomunikasi antara sopir dan kita selaku kernet. Stokarnya pada itu ya mobil udah jalan kita ngejar, jatuh, guling-guling di situ. Itu bagian perjalanan hidup. Pernah kerja di bengkel dan sebagainya. Dan ya dulu saya SD di SD 65 Balai Makam, SMP saya SMP 1, SMP 3 Gaya Baru, SMA 2 gue jengkol karena senior di situ gitu kan. Nah, SMA 2 PG. Nah, perjalanan dalam organisasi ini menyebabkan juga kita termatangkan. Jadi dulu saya besarnya dari sebuah organisasi Gerakan Pramuka. Nah, jadi kalau kebetulan nanti 14 Agustus ini juga hari ulang tahun Pramuka kan itu, saya juga besar dari situ. Jadi saya juga pernah mewakili Kabupaten Bengkalis, kegiatan nasional di Yogyakarta, regional nasional, pernah kegiatan Asia Tenggara waktu itu di Muhibah di Batam. Ya inilah. Dan juga kita mungkin orang-orang lama mungkin sekarang nggak ada lagi. Dulu pernah melihat ada pengamanan lalu lintas di bulan suci Ramadan, anak pramuka, anak sekolah mengatur lalu lintas di Pasar Raya Duri, gitu kan? Itu bagian dari kita yang melakukan itu. Ada andil berarti. Andil kita ya, terjun langsung kita mengatur anggota sampai bagaimana mereka bisa. Ya, alhamdulillah di situ juga bagian kita melihat kondisi ya kurang terpancing emosi dalam saat berpuasa kita juga dihardi oleh orang gitu kan, tidak paham dengan itu. Nah, itu juga motivasi bagi kita. Dan alhamdulillah sampai akhirnya saya tamat di SMA 2 tahun 2004. Saya masuk 2001, tamat 2004 pada saat itu. Ya sebenarnya saya belum pernah berpikir untuk bisa melanjutkan studi pada saat itu, tapi saya pikir lagi, balik ke diri kita bahwa siapa sih yang bisa merubah nasib kita walaupun kita. Kira-kira gitu. Motivasi saja, saya coba tes di UNRI. Alhamdulillah lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2004. Dengan ya orang biasa kalau lulus kan senang nih, mau mugel, wah teriak ini hore sebagainya, sujud syukur lah kira-kira gitu. Ini enggak, lulus udah. Waktu itu masih saya ingat waktu itu masih diumumkan melalui media massa. Wah, beli koran di pasar, baca, wah ada nama kita di situ. Ya bukan ya gimana mau mengungkapkan mau senang gimana, karena kita berpikir bagaimana nih melanjutkannya. Sementara tanda kutip saya dari SD, SMP, SMA itu memang sendiri gitu kan. Nah, saya harus menempuh perguruan tinggi yang harus berpisah dari keluarga, ya otomatis melanjutkan kehidupan dengan harus menyebutkan kebutuhan sendiri kan gitu. Ya tapi pikir saja ya selagi ada kemauan, ada niat, ya mungkin ada jalannya. Saya bilang. Ya alhamdulillah tahun 2010 saya menyelesaikan studi, lebih kurang 6 tahun. Saya 2004 2010 kan. Kayaknya sibuk di organisasi. Wah, ya. Iya. Siap. Karena teori memang selesai 2007. Saya pikir lagi, oh ini memang harus kita kembangkan, karena kalau di kampus mungkin pada posisinya kita pahami bahwa itu hidup mungkin bahasanya dunia yang belum nyata gitu. Nanti kita akan masuk ke dunia nyata. Ya saya coba mengembangkan lagi dari pengalaman organisasi yang ada. Ya saya komunikasi semuanya. Ya akhirnya saya ingat 2010 sebelum itu saya masih nyusun skripsi. Ya kebetulan waktu itu skripsi tentang pemekaran Kabupaten Mandau juga. Mungkin agak sedikit ditentang juga, tapi kita coba karena biar ada naskah secara ya bisa bertanggungjawabkan secara karya tulis ilmiahnya. Jadi kita bisa berbicara pada konsep itu ya alhamdulillah itu yang mengantarkan saya menjadi sarjana dengan skripsi tentang pemekaran Kabupaten Mandau pada saat itu.
Nah 2010 dari situ saya berkelana ya, belum pernah berpikir menjadi bagian dari partai politik. Tapi perjalanan hidup sehingga saya ketemu waktu itu salah satu tokoh politik juga di hari ini provinsi, dia mungkin Pak Saudara Kadir Sumanto atau Bang Kade yang kita selalu akrab kenal. Ya kita komunikasi, tukar pikiran dan sebagainya, ya sudah kita mungkin sama satu persepsi, satu frekuensi pada saat itu, ya sudah kita coba. Ya kita coba dengan perjalanan, ya akhirnya kita berada di partai politik yang 2010 waktu itu kita masih masuk sebagai struktural pengurus di kabupaten jadi wakil sekretaris, sampai 2012 kita diangkat jadi sekretaris, sampai 2015 sampai 2019 kemarin jadi sekretaris penuh, dan 2020 kemarin di dapur diamanahkan menjadi ketua partai dengan posisi pada saat itu memang belum berhasil. Mau cerita lagi, kalau perjuangan politiknya mungkin sampaikan orang melihat wah jadi anggota DPR terpilih nih kira-kira. Tapi perjuangan politiknya ritmenya hampir lebih kurang 10 tahun gitu. Saya coba pernah maju 2014, waktu itu masih gagal dengan total suara 830. Setelah itu saya maju 2019 lagi, dapat total suara 2015 suara. Yang cukup ya kalau dihitung orang udah ada yang duduk, ada yang di bawah itu sudah duduk gitu kan. Nah, tapi kita tetap bertahan dengan kegagalan. Kalau bahasa sederhananya seperti yang kita pahami adalah Soekarno bilang itu kesabaran revolusioner kan gitu. Jadi kesabaran revolusioner sehingga menyebabkan kita bertahan, dan kita pahami bahwa di masyarakat itu ya perlu sentuhan-sentuhan. Ya saya bersyukur juga dengan komunikasi ke seluruh kawan-kawan ya, terutama di internal kepartaian ya, yang sebagai dewan kabupaten, provinsi dan pusat ya selalu memberikan peluang-peluang sehingga kita bisa berikan ke tengah masyarakat program-program yang bisa menyentuh kepada masyarakat. Dan kita terus bertahan dengan posisi bersilaturahmi dan berkomunikasi kepada masyarakat. Nah, balik ke cerita anak muda tadi. Jadi cerita anak muda tadi ya kita ya harus mau mencoba, Jadi satu kali bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita gagal. Ini membuat kematangan-kematangan kita sehingga ya harus dicoba terus, apalagi dengan usia kita mungkin masih muda, masih ada peluang-peluang ke depan yang bisa kita kembangkan. Nah, gitu deh mungkin. Tapi kan menarik tuh, ketua udah nyoba, yang ketiga baru duduk kan. Alhamdulillah. Tapi kan jiwa petarung itu kan ketua kan melekat itu ke Ketua Rahmat. Apa nih resepnya supaya kita konsisten tuh, khusus anak muda? Memang dia ingin menjadi wakil rakyat di tingkat kabupaten, minimal itu dulu dicoba itu kan, supaya dia bertahan dulu. Ketua pertama coba gagal, belum ada rezekinya. Kedua syukur-syukur duduk, berarti nggak terlalu panjang dia berjuang. Tapi kalau memang itu supaya bertahan ketua dengan tujuan yang ingin dicapainya gitu. Ya makanya konsepnya tujuannya apa nih? Kita di partai politik kita ingin mengabdi di tengah masyarakat, tujuannya apa? Itu dulu. Makanya saya pribadi punya konsep ya tujuan untuk masyarakat. Makanya saya tetap bertahan pada posisi itu. Kalau mohon maaf, kalau kita hitung secara materi, mungkin pasti akan, ya mohon maaf, di dalam politik memang bukan kos politik terutama, tapi kan pasti mengeluarkan pembiayaan. Nah, kalau kita hitung dengan lelah, capek, tenaga pikiran segala sesuatunya mungkin lebih nyaman yang lain, kira-kira gitu kan. Nah, tapi kita tetap bertahan. Kenapa? Karena saya secara pribadi mungkin merasa dari bawah, sehingga merasa bagaimana kondisi yang ya mungkin kalau tidak ada orang yang dikenal, tidak punya ini sebagainya, begitu kadang membuat kita harus bangkit. Makanya saya bertahan di 10 tahun itu. Ya karena melihat itu dia Bang Will. Jadi harus bukan ya nafsu karena kekuasaan saja menjadi dewannya, mungkin saya tidak pada konsep itu gitu. Kalau mungkin hanya nafsu pada kekuasaannya saja menjadi anggota DPRD-nya, mungkin mohon maaf hari ini orang ya ini kondisi politik ya, yang realitas kita sampaikan bahwa ya nggak perlu ngurus partai. Udah mau daftar besok partai butuh nih caleg, ya caleg kumpul semuanya, udah kita serang selesai gitu kan. Nah, tapi kita bertahan. Bagaimana kita mulai membenahi terus ya alhamdulillah di tangan kita berdua pada saat itu dari 2010 kita sebagai pengurus PD Perjuangan dari 4 kursi menjadi 5 kursi di 2014. Dari 2019 kita naik jadi 6 kursi, mohon maaf. Jadi intinya ada kenaikan. Nah, kenaikan kursi di situ. Ya itu juga menjadi
cambuk bagi kita. Seperti saya bilang tadi, ya anak muda harus ya punya targetnya apa nih. Nah, kalau mungkin mohon maaf ya, mungkin saya sampaikan di sini. Ya kalau pemikiran saya pribadi, ya kalau hanya menjadi dewan dalam tanda kutip hanya mungkin orang cerita jadi dewan ini punya duitnya, kira-kira gitu. Saya pikir salah nih. Kalau yang hari ini ya harus berpikir ya kalau mau memang mencari finansial dalam tanda kutip, ya silakan ke bisnis saja. Iya, buka usaha. Iya, bisnis saja. Artinya buka usaha atau berwirausaha di situ. Jadi kalau di politik ini memang ya sama seperti kita harus mengabdikan diri ke tengah masyarakat kan begitu. Ya termasuk mungkin sama istri saya cerita sedikit. Ya saya bersyukur juga. Kebetulan istri memberikan support. Artinya memberikan supportnya ya terus. Ya kalau biasanya kan, wah ini kacau nih, kira-kira gitu kan. Nah makanya ini anak muda juga harus inilah, artinya anak muda harus berpikir kalau bahasa debuk lah, keluar dari wah kita masih muda nih, masih santai, bukan gitu ya. Ya sudah santainya, silahkan saja dengan santainya, tetapi harus sudah memikirkan targeting ke depan. Tapi apa kan gini, maaf Ketua, tapi kan gini juga. Mungkin anak mudanya juga ada juga bersikap apatis dengan melihat fenomenal yang belum tentu juga itu benar, belum tentu juga itu salah itu. Itu pertama berarti kita harus meluruskan niat kan? Iya. Kita mau mencalon itu mau apa? Iya betul. Baru disiapkan pengorbanan segala macam itu. Kalau yang nggak mau tahu dan belum tertarik nih gitu khususnya, ngapain politik? Itu aja kan? Iya. Apalagi saya hidup pas-pasan, nggak ada ini nggak ada itu. Berarti kan ada sikap yang sebenarnya dia punya potensial untuk membangun wilayah atau daerah dia. Tapi dengan sikap atau tontonan atau informasi yang tidak lurus yang didapat, itu kan banyak juga jadi yang ogah-ogahan nggak mau ketua. Iya. Itu cara ini ketua ini kan kalau dibilang masih politisi muda kan, belum tahu tugas ketua juga nih. Iya. Bagaimana merangsang adik-adik ataupun generasi muda di Kabupaten Bengkalis ini. Iya, sebenarnya itu kita coba terus buat terobosan-terobosan ya terkait bagaimana supaya niat mereka bergabung di partai politik. Ya seperti tadi sampaikan bahwa mungkin informasi yang nggak sampai nih loh. Oh cerita partai itu begini gitu, cerita politik itu begini. Nah kita luruskan gitu kan. Nah dengan berbagai cara seperti mungkin itu ada pelatihan, mungkin kita nanti ya juga kalau bahasa kongko sama mereka duduk ngobrol gitu kan, ya sudah nggak usah ada jarak. Dan bagi saya pribadi ya nggak usah ada jarak gitu kan. Apalagi anak muda kita kan perlu kita berikan pemahaman supaya mereka tidak yang hari ini dengan kondisi ya kita anggaplah hal-hal negatif yang begitu banyak di luar ya juga harus ini. Nah makanya kalau bisa memang dapat bagi anak-anak muda, baik deh kita anggaplah dulu mungkin usia sekolah pendidikan dari SD, SMP, SMA, mungkin kita anggap SMP atau SMA yang masih dalam posisi labil. Jadi kalau dapat ada supporting untuk pembelajaran dini di sekolah, mungkin organisasi melalui OSIS atau apapun yang sehingga mereka bisa paham gitu, bisa mulai ini organisasi loh. Nah jadi prinsip-prinsip itu mulai mereka bisa belajar. Oh boleh di Pramuka boleh di PMI boleh gitu, supaya mereka juga mulai belajar bagaimana sebuah organisasi yang pada saat itu mengajarkan kita untuk bisa bersama-sama kan gitu dia. Nah ini kan juga menjadi penting di organisasi sekolahnya. Di luar sekolahnya mungkin nanti kita ya ke depan sambil berjalan sama-sama anak muda kita duduk kongkol dan sebagainya. Kita nggak usah cerita tinggi-tinggi, nggak usah cerita politik yang wah ini politik begini, nggak usah gitu. Kita ceritanya tentang ya mungkin kalau anak muda sekarang mungkin Magic Jazz gitu ya kan, atau ini cerita Mobile Legend kayak gitu. Ya kita main di situ, nggak apa-apa. Dan itu juga bagian awal bagi kita masuk ke wilayah mereka. Ya kalau kita tinggalkan mereka akan makin jauh, kira-kira gitu kan. Nah kita coba masuk ke wilayah mereka, kita coba berkomunikasi ke mereka. Ya mudah-mudahan dengan pola-pola begitu, ya mudah-mudahan anak muda kita bisa tertarik dengan wilayah politik yang juga sampai informasi, oh begini loh politik loh, oh nggak seperti yang kita asumsikan selama ini karena informasi kita nggak dapat gitu mungkin ya. Tapi kan lebih ini pandangan saya pribadi ketua. Kalau itu dikemas terlalu formal, orang akan di sekolah udah serius, di tempat kerja serius ataupun bidang usaha lain serius. Kalau kemasnya itu non formal, bentuk kegiatan dan ada sesuatu yang wah enak juga nih bergabung dengan Abang Rahmat ini sebagai politisi muda. Ada nih manfaatnya untuk masyarakat khususnya anak-anak muda. Ini kan nggak bisa dibiarkan nih ketua kan. Jadi makin jauh nanti
mana anak muda atau generasi penerus ini tidak melek dengan politik dan tidak mau tahu, ya akan begitu-begitu aja. Ini pandangan orang awam, kan betul yang sebagai orang terjun langsung di dunia politik tentu punya pemikiran yang beda. Apa nih yang harus kita ini untuk yang kegiatan non formal nih? Ya itu tadi. Mungkin ke depan ya saya pribadi nanti dalam posisi bersama kawan-kawan ya kita juga sudah persiapan program-program ke depan ya, terkait kegiatan-kegiatan non formal yang bisa kita memberikan edukasi, mendekatkan kepada mereka wilayah-wilayah ini. Makanya saya cerita tadi, oh kita nggak cerita politiknya dulu, kita cerita Magic Jazz-nya dulu. Oh kita nggak cerita politiknya dulu, kita cerita ML-nya dulu nih. Oh kita cerita bagaimana pola mainnya begini sebagainya. Kita datangkan mungkin pelatihan atau seperti apa yang ketika mereka pada saat itu mungkin mainnya biasa-biasa saja, tapi kita hadirkan mungkin atlet atau apa yang nanti kita komunikasikan, kita main di situ dulu. Nah ketika mereka sudah tertarik baru kita geser kepada konsep bagaimana politik itu sebenarnya gitu kan. Nah jadi tidak kaku dia. Kalau yang formal-formal ya dalam pelatihan yang dalam ruangan ya mungkin anak muda ya mungkin ya anak-anak maklum lah setengah jam sudah keluar kan gitu. Kalau yang ketua Rahmat ketahui ini persentase ya. Ya kalau persentase kalau kita tidak uji kan bisa jauh juga Malaysia. Tapi kalau pandangan ketua sejauh ini minat anak muda terhadap politik khusus Kabupaten Kalis kalau dirata-ratakan gimana ketua kondisinya? Ya kalau sampai hari pandangan kita ya mungkin pandangan kita ya masih tergolong rendah. Masih tergolong rendah karena ya kalau yang muncul ya saya bilang tadi anak muda juga sudah mulai muncul itu kan juga ada faktor X-nya. Tapi kalau yang betul-betul murni muncul dari bawah ya kita anggap masih rendah lah, mungkin di angka 30% lah mungkin anak muda kita baru mau melek di politik kan gitu. Nah makanya dengan ini momentum kemarin momentum Pileg 2024, nah next ada momentum Pilkada lagi di November nanti ya mudah-mudahan anak muda kita ini kita coba nih, mungkin bahasanya mungkin dengar podcast kita bahwa coba dulu biar dia tahu ini pemilu, kita hadir ke TPS menyampaikan aspirasi kita, inilah bagiannya kira-kira gitu. Ini kan bagian awal yang cerita itu akan menghasilkan ya kalau bahasa kita masih ingat mungkin masih ingat kapan pertama kali mobil datang ke TPS kira-kira itu. Itu menjadi sejarah. Nah, mudah-mudahan anak muda kita mungkin pemilih pemula yang mungkin baru pertama kali memilih di pilkada ini ya, mereka hadir, mereka begini. Nah, setelah itu mereka pahami gitu kan. Begini salah satu langkah dalam proses demokrasi dalam pemilu kada. Mereka hadir ke TPS, datang memilih mencoblos sampai pada posisi penghitungan ini yang sudah terpilih begini sebagainya. Supaya juga yang rangsangan awalnya juga membantu dalam para penyelenggara kita ya mungkin kalau kita bilang karena zonasi wilayah kita khusus Kabupaten Bengkalis ini kan agak sedikit repot nih. Kadang informasi nggak sampai, bagaimana ya keterbatasan sumber daya manusia kita juga ya seperti kemarin pemilu kita evaluasi juga itu kan ya masih banyak juga ini kita paham nih kita mau coblos siapa. Nah kira-kira gitu kan. Nah ini kan perlu juga penguatan ke depan untuk memberikan motivasi ke anak muda kita gitu mungkin. Selain personal kayak Ketua Rahmat yang udah terpilih, sebenarnya kan tanggung jawab partai politik yang ada di kita juga harusnya juga melek ke situ kan. Pendidikan politik itu kan bisa dari jalur dewan yang sudah terpilih. Tapi kalau menurut pribadi itu payungnya partai politik itu ya mewadahi harus mengasih semacam edukasi yang pas gitu. Tidak secara personal jadi anggota dewan yang sudah terpilih akan lebih kokoh kan. Partai politik PD Perjuangan, PAN, Nasdem dan yang lain-lain itu juga pasti punya kaderisasi dan paling tidaknya informasi ini. Yang ini jangan mentang-mentang udah jadi dewan diberatkan ke pribadi atau ini kan berat juga nih gitu. Tapi alhamdulillah fenomena kemarin Pileg kemarin banyak bermunculan politisi muda ya kata ada politisi muda, Septian, ada Arsa, ada Rizky sudah Rizky kan, ada Hendrik Pangaribuan ya, rame lah anak muda nih yang sudah mulai muncul kan dengan posisinya masing-masing ya, terlepas bagaimana faktor X yang kita bicarakan itu, tapi ini kan sudah memancing nih anak muda ya. Nah, ya mudah-mudahan
ya ini juga menjadi beban bersama. Beban bersama itu karena kita lintas partai, misalnya saya selaku Ketua PD Perjuangan juga mengajak kawan-kawan, mungkin rekan-rekan partai politik lain untuk juga melihat ini untuk anak-anak muda kita ya kalau pasal konstelasi politik dan konsultasi politik ya biasa saja gitu kan, tapi kita mulai ngajak anak-anak muda kita supaya mereka juga, karena ini menjadi fenomena next periode ini kan Gen Z ini yang lebih mendominasi gitu. Nah sayang kita ketika dalam proses kepemiluan ini, proses dalam menyampaikan demokrasi partisipasinya rendah. Berarti kan demokrasi tak sampai, kira-kira gitu. Apalagi kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kira-kira gitu kan. Itu cerita demokrasi kan gitu dia mau kan. Nah, sambil kita ngopi ya gitu. Siap. Kopi guys. Siap kopi. Tapi kita sebenarnya mau terima kasih juga nih secara terbuka ini kawan-kawan sahabat Republik ini, kopiah ini peci ini ada lambang Bung Karno ini, belinya jauh nih. Momennya juga luar biasa. Di Cisarua Ketua Rahmat yang beli kan. Wah ada pinungkan dong. Nanti yang banyak minta nggak tanggung jawab Ketua. Siap. Ketua Rahmat. Siap. Kita bicara lebih ke ini Ketua, pilkada. Ya. Semua sudah tahu kondisi sekarang. Iya. 10 partai politik sudah ke pasangan Ibu Kasmarni dan Pak Bagus. Siap. Tapi itu ini kan lagi-lagi ke anak muda. Iya. Apa nanti yang akan dibuat strategi ya Ketua sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, bagaimana tingkat pemilihan juga ramai datang ke TPS menyukseskan pilkada ini sukses dan ya keberlanjutan berlangsung. Ada nih trik-trik. Kalaupun kita belum bicara konsolidasi partai yang mendukung, tapi paling tidaknya Ketua Rahmat kan sudah bagian dari situ. Siap. Saya lihat nih tugasnya luar biasa. Siap. Gimana nih Ketua Rahmat? Jadi ya intinya sama saja kan, balik ke cerita kita tadi bagaimana meningkatkan partisipasi peran anak muda di dalam politik. Ini salah satu bentuk yang kita ingin sampaikan bahwa anak muda nih mungkin baru pemula pertama kali memilih, kira-kira gitu. Benar. Di pilkada hari ini. Wah, ini manfaatkan momentum ini untuk menjadi menjadi bagian sejarah dalam hidupnya. Nah, kalau strategi saya rasa nanti itu akan kita bicarakan di kemudian hari karena nggak mungkin rahasia dapur kita bicarakan di sini. Kira-kira gitu. Tapi intinya adalah nanti kebersamaan dari seluruh partai politik yang tergabung dan termasuk juga saya rasa ya dengan ya mungkin kalau bicara kandidat dengan Bu Kasmarni dan Pak Bagus Santoso yang juga saya lihat kira-kira anak muda. Ya saya pernah lihat suatu ketika beliau pernah nongkrong di Antara ya atau yang di sekitar Batin Solapan gitu. Wah, nongkrong anak muda, nyanyi dan sebagainya, dan beliau juga suka. Ketika kemarin juga baru sekitar berapa hari yang lalu pesta rakyat di Bengkalis, beliau dengan ininya berada di posisi itu dengan anak muda ini, saya rasa ini menjadi bagian salah satu komunikasi politik yang sampai ke tengah anak muda. Dan tinggal penguatan masing-masing partai politik lagi dan juga stakeholder yang lain juga, ada relawan dan sebagainya. Saya lihat anak-anak muda ini banyak nih. Nah, kita berharap memang ya anak muda ini hadir memberikan andil peran lah. Nah, kalau strategi khususnya nanti setelah pesan-pesan berikut ini baru kita buka kotaknya gitu. Kan gitu. Masih rahasia guys. Siap. Belum mau dimakan. Siap. Tapi benar, selanjutnya kita santai kita ambil ini bincang. Kopinya enak soalnya. Bang Senior. Siap. Kalau boleh dibungkus nggak? Boleh. Oh, boleh ya. Aman, siap. Jadi kalau kita bicara Ibu Kasmarni dan Pak Bagus di masa sekarang, memang banyak perhatian ke anak muda, terus turun ke OPD dan pihak-pihak camat itu juga luar biasa. Lihat Mandau, pinggir, Batin Solapan, nggak ada. Kita kan yang bisa kita capture kan yang ada di sekitar kita, Ketua. Kan nanti kita bicara ya kecamatan lain nanti takutnya apa juga kan nggak sinkron ya. Tapi kalau kita lihat di 3 kecamatan 4 kecamatan kita ini dan Ibu Kasmarni memang tidak menjaga jarak dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan ini juga
aksi nyata, program nyata, dan memang tidak dibuat-buat, tidak pencitraan. Memang ibu itu memang dekat gitu. Ya tinggal nanti bagaimana meningkatkan apa nih yang akan dibuat ke depan untuk anak muda. Tentu ada dorongan dari Ketua PDI Perjuangan, kawan-kawan koalisi yang lain. Itu juga harus diinginkan Ketua, ditingkatkan Ketua. Ya intinya ya sama lah, mungkin selama ini sudah ada program-program juga berjalan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan lah saya rasakan. Nah kalau kita berbicara pada personal, saya rasa ya, itu saya sampaikan tadi, beliau bernyanyi dengan apa namanya, dengan yang mayoritas pada saat itu mungkin anak muda gitu kan, itu kan juga bagian dia bisa berkomunikasi dengan anak muda. Nah juga mungkin hari ini ada beberapa partai politik yang tanda kutip juga ini banyak pengurusnya anak muda yang juga saya lihat komunikasinya juga cair, sehingga ya orang sampaikan bahwa perjalanan politiknya sampai kepada yang cerita tadi 10 partai itu juga bagian dari komunikasi juga. Ya juga ada anak-anak muda di dalamnya, jadi saya nyambung gitu kan. Jadi bukan orang yang dalam tanda kutip dengan sosok yang agak ini, tidak, walaupun anak muda dalam konsep kita, tapi kita tidak melupakan itu kira-kira gitu. Tapi konsep anak mudanya tadi ketemu gitu kan. Nah ya tinggal dievaluasi perbaikan-perbaikan, mungkin sarana untuk anak-anak muda dalam konsep mereka mengembangkan hobi, minat, bakat yang selama ini mungkin yang hanya saya juga nih baru baca tadi ya kalau nggak salah, saya lupa ya, terkait ada program juga. Saya cukup bangga nih ketika dengan di Kecamatan Pinggir ada pekan olahraga desa dan kelurahan. Ini kan bagus, ini luar biasa, artinya ini kan inovasi-inovasi bagus yang bisa ditelaah oleh kawan-kawan mungkin di tingkat kecamatan yang juga bagian dari pemerintahan hari ini gitu kan, sehingga ada tempat bagi atlet-atlet, kita anggap yang atlet-atlet bahasanya, untuk mereka juga bisa coba berkonsentrasi di tingkat terendah, sehingga mereka juga punya jiwa tanding ke depannya. Itu sangat bagus, saya cukup apresiasi lah. Mungkin saya lihat tadi, saya komennya dari Pak Kepala Desa Ahyar ya. Saya lihat wah ini cukup bagus. Nah ini juga mudah-mudahan ini juga menjadi terobosan bagi kawan-kawan di wilayah lain, sehingga ada, ini kan salah satu bentuk nih. Ini kan anak muda kita bisa dia mengapresiasikan minat bakatnya, ya mungkin yang hobi olahraganya apa ya tinggal langsung ditandingkan di situ. Biasanya kan ketemunya kan di bukan olahraga apa gitu kabupaten yang perlu seleksinya, mungkin nggak masuk seleksi karena mungkin nggak ada keluarga kira-kira gitu kan, nggak ada koneksi, nggak masuk desa, kira-kira mungkin seperti itu. Nah kalau hari ini terbuka dari desa, kelurahan, mereka terseleksi dan sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tingkat kecamatan, itu sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka, anak mudanya lagi kan gitu dia. Jadi kan kalau itu bukan olahraga desa dan kelurahan ini bisa langsung mantau potensi-potensi masyarakat, anak muda ataupun atlet yang ada di sekitar mereka, bisa langsung terpantau. Iya betul. Bisa langsung lomba. Jadi tidak ada hal-hal yang di luar yang ketentuan kan gitu lah, real betul. Tapi lagi-lagi tadi ini kena support dana bermasa juga. Luar biasa. Karena program ini jalan ya. Nah, kalau program ini jalan akhirnya kan sudah terrealisasi kan sampai hari. Nah artinya itu kan efek. Itu saya bilang tadi. Nah tinggal bagaimana mengevaluasinya saja. Sejauh ini ini target yang anak muda kemarin sampai di sini, ini perlu dievaluasi lagi. Mungkin mana kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki ke depannya, sehingga anak muda juga punya tempat yang ruang yang sama untuk mereka bisa bersama-sama di dalam melaksanakan peran politiknya, kira-kira gitu deh Bang Mugel. Tantangan nih Ketua, yang di depan mata untuk pilkada yang tanggal 27 November ini sebentar lagi kita akan laksanakan. Menurut kacamata dari Ketua Rahmat, apa aja yang pertama? Kami takutnya, atau saya pribadi takutnya, ada opini ataupun penggiringan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Kan banyak nanti akan bisa terciptakan hal-hal yang tidak seharusnya dibuat gitu. Tantangan-tantangan itu sudah apakah sudah diantisipasi atau bagaimana? Kalau boleh ada bocoran nih Ketua untuk menghadapi pilkada serentak ini nanti. Ya intinya tantangan pasti ada.
ya kesiapan kita juga sudah siap. Artinya pada posisinya kita tidak merasa di atas angin dan posisi apa tidak, tapi intinya adalah semua persiapan harus kita matangkan. Sama dengan prosesi, saya sedikit cerita, mungkin ini sebagai juga penambah informasi, sama dengan cerita kita bagaimana 10 partai yang hari ini sudah bersama. Tadi juga bukan dalam sebuah, ya kalau mungkin opini, oh ini dipaksakan, tidak. Karena masing-masing partai politik itu mungkin Pak Asmarni dan Pak Bagus dia melihat, wah ini partai ini buka, ya kita daftar. Partai ini buka, kita daftar. Karena mungkin awalnya Partai PDI Perjuangan karena sudah menyatakan sikap, ya dengan posisi kita hari ini beliau merupakan kader kita yang sudah 10 kursi ya. Kalau secara syarat administratif untuk maju sudah selesai. Gitu. Tapi kan kita tidak meninggalkan. Ini kita berbicara konsep kebersamaan Kabupaten Bengkalis. Tidak berbicara PDI-nya, tidak berbicara partai ini, tapi bagaimana Bengkalis lebih baik ke depannya. Kira-kira gitu. Nah, makanya kita ya ketika partai apapun saja kita daftar. Beliau daftar gitu. Nah, ketika mungkin PKS buka pendaftaran, kita daftar. Partai ini buka pendaftaran, kita daftar. Nah, sampai akhirnya ya inilah yang terjadi. Nah, alhamdulillah kemarin terakhir itu dari Gerindra yang sudah memberikan rekomendasi kepada Ibu, ya akhirnya sampai ke 10 partai. Nah, kita tidak menutup celah. Nah, itulah bagian salah satu tadi saya sampaikan. Jadi informasi kita sampaikan bahwa ini pure murni karena memang ada komunikasi yang terjadi dari kawan-kawan partai politik. Nah, kenapa? Karena itu tadi komunikasinya sampai, ceritanya sampai. Nah, targetnya dan juga mohon maaf ada sedikit, ini saya bocorkan sedikit. Ya terkait mungkin survei elektabilitas, popularitas sebagainya, beliau kan cukup karena program ini berjalan. Benar. Di 3 tahun 8 bulan saya rasa ya cukup apresiasi lah kita. Di 3 tahun 8 bulan dengan berbagai program, ya program bermasa, satu desa satu dan sebagainya tadi, yang termasuk ini ya mungkin untuk wilayah daratan, mungkin jalan lingkar. Selesai saya kan nanti di Bengkalis juga mencari wacana kita jembatan. Ini kan sebuah terobosan yang luar biasa di waktu 3 tahun 8 bulan. Ini kan oleh karena itu kawan-kawan partai politik melihatnya real. Karena kita melihat berdasarkan kerja politik ini kerja hitungan, artinya kerja hitungan berdasarkan survei. Kita survei kemarin bagaimana tingkat elektabilitas dan popularitas ya sampai 60-70% hari ini. Ya mudah-mudahan ini kan bagian dari keinginan masyarakat. Ya mudah-mudahan ditambah kebersamaan kita, ya mudah-mudahan dengan bersama partai politik yang lain, nanti kita mungkin lebih kuat membangun Kabupaten Bengkalis yang lebih baik ke depannya kan gitu dia. Kalau secara sederhana ini kan ada beberapa hal yang cukup menarik. Kalau kita singgung ya. Pertama terkait masalah ya dari konstelasi politik pilkada 2024 dari beberapa kabupaten kota yang kemarin juga pilkada, hari ini pilkada kembali. Saya rasa yang berpasangan tetap awet itu salah satu bagian adalah Bu Asmarni dan Pak Bagus Santoso. Ini kan juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa wah masih ada loh gitu. Kira-kira tidak semuanya kepentingan dalam tanda kutip berantuk 5 tahun setelah itu. Nah ini salah satu bentuk. Nah saya sampaikan juga ke kawan partai politik bahwa ya inilah salah satu bentuknya. Yang kekuatan pasti semua ingin kan, semuanya ingin. Oh ayo saya mau ini. Saya sampaikan. Ya, kita sama-sama sampaikan bahwa inilah dia. Nah, jadi semuanya melihatnya terang benderang. Jadi tidak ada karena warna hijau, karenanya warna merah, karena warnanya biru atau warnanya hitam, tidak warna itu, tapi ini untuk Bengkalis lebih baik ke depannya. Itu saya rasa. Tapi sepakat Ketua, jangan juga nanti merasa banyak yang mendukung, ya jadi jumawa, jadi sombong, jadi merasa bagaimana. Itu juga nggak elok kan, kita nggak boleh melakukan itu juga. Bagaimana bisa merangkul pihak-pihak yang juga belum mendapat informasi yang jelas, hanya sekedar mendapat opini dan pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa dirangkul semuanya akan indah. Kalau menurut saya, karena ya apapun ceritanya kita ini untuk bagaimana Bengkalis ini berkembang maju kan, gitu. Ya bermasa tadi lah, akan berlanjut gitu. Sebelum closing statement gitu. Siap. Kalau bicara di atas kertas nih, tapi nanti kesannya Jumawa lagi. Tapi saya nggak jadi nanya gitu. Tapi ini aja, tidak ada hambatan gitu ya.
Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita bersama-sama mengurangi hambatan-hambatan tadi. Ya, saya sampaikan tadi kita tidak boleh merasa jumawa, tidak merasa di atas angin, tapi dengan kebersamaan tadi mengurangi hambatan-hambatan tadi, sehingga ketika ada hambatan kita selesaikan bersama. Kembali peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan begitu. Akhirnya ini menjadi kebersamaan untuk membesarkan Kabupaten Bengkalis lebih baik di periode kedua Bu Kasmandi dan Pak Bagus. Ini konsep untuk pilkadanya. Itu dia, Bang. Terakhir kita closing statement. Monggo silakan Ketua mau menyampaikan apa? Yang pertama, ya mungkin saya juga bagian dari anak muda, yang mengajak anak-anak muda lah untuk hari ini melek di politik, tidak asumsi lagi bahwa politik itu hal yang tabu hanya untuk orang tua, tidak, tapi untuk anak muda juga. Nah, bagaimana kita belajar berada di dalamnya? Kita belajar. Bagaimana kita belajar? Kita ikut. Saya boleh pakai istilahnya ini ketua DPP kami nih, Mas Bambang Pacul. Ini kan salah satu nih, kalau boleh diibaratkan, salah satu kan Korea melenting ini. Korea melenting kan ini. Artinya Korea melenting itu ya dengan kondisi yang ada. Nah, makanya saya bilang tadi, ya harus bersama-sama, ayo kita bersama-sama. Apapun partai politiknya, bukan karena saya cerita karena PDI Perjuangan kita enggak. Apapun partai politik, silakan. Yang punya afiliasi partai politik agama boleh, partai politik nasional boleh, silakan. Penting kan anak muda kita harus mulai melek di politik, karena juga regenerasi. Ya, negara ini, bangsa ini, daerah ini juga harus ada pasti regenerasi berikutnya yang kita berikan kepada generasi berikutnya. Ketika generasi kita tidak siap dengan kondisi yang ada, mungkin kita sudah tertinggal lagi. Nah, makanya saya sampaikan, anak muda, ayo kita melek di politik. Jadi jangan anggap politik itu hal yang tabu. Kalau terkhusus PDI Perjuangan membuka pintu sebesar-besarnya, kan gitu ya. Oke, kita ini luar biasa. Walaupun obrolan santai, tapi kalau betul-betul kita hayati satu-satu ucapan yang kita sampaikan ataupun perkataan ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Siap. Atau paling tidaknya informasi bagi ini loh, walaupun belum tuntas ya Ketua ya. Ya, belum. Ini masih tipis-tipis saja. Tipis-tipis. Nanti bisa lebih dalam setelah nanti konsolidasi kita. Setelah konsolidasi baru kita dalami lagi. Oke, kita. Baik, sahabat Republik Literasi, terkhusus kawan-kawan muda yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sudah saatnya kita ambil alih. Bagaimana turut andil untuk memajukan daerah kita. Mau apapun benderanya, maupun apapun itu organisasinya, mau apapun itu pekerjaannya, ya anak-anak muda punya andil untuk memajukan Kabupaten Bengkalis. Semoga dengan tayangan ataupun wawancara ringan dan singkat ini dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Rahmat bisa memberikan secerca informasi untuk kita semua. Sampai ketemu dengan narasumber yang berbeda di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat-sehat, sukses, dan terus menggapai impian dan cita-cita yang kita ini. Pantang menyerah, jadilah seorang petarung. Terima kasih Ketua. Siap, terima kasih Bang Singer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita Oke, siap.